اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji dan segala keagungan, kenikmatan, taufik, hidayah hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada nikmat yang terbesar melebihi nikmat iman dan nikmat Islam. Karena sekecil apapun amal kita, tetapi jika dilandasi dengan iman dan Islam, maka amal itu akan berarti. Berarti mana gimana? Berarti amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dan diganti oleh Allah nanti di akhirat. Sebaliknya, sebesar apapun amal seseorang tetapi tidak ada iman dan Islam, maka zong, tidak ada artinya sama sekali. Maka malam hari ini, minggu lalu kita tentang bab apa terakhir? Tentang fikih ya. Fikih ya. Malam ini mungkin agak ringkas nih karena ada acara sebelum Isya. Jadi pembahasan kita malam ini akidah, satu minggu fikih, satu minggu akidah. Akidah lah kita lanjutkan tentang pelajaran tauhid. Ini agak pelajarannya agak ekstrim, maksudnya agak penting, memang sangat penting sekali ini. Karena akidah itu berhubungan dengan apa? Dengan keyakinan. Akidah itu hubungannya dengan iman. Maka orang kalau imannya salah, maka amalnya akan ditolak. Tapi kalau amalnya salah dan imannya masih betul, masih ada kemungkinan untuk diterima. Maka yang terpenting itu adalah keimanan akidah. Akidah kita nih iman dengan berapa? Berapa perkara? 6 perkara. Maka kepada 6 perkara ini jangan sampai salah sedikit pun. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada kitabnya, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muradu, apakah yang dikehendaki bil istiwa'i, dengan kata-kata istiwa atau bersemayam, fi qaulihi ta'ala, di dalam perkataan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam Al-Qur'an itu firman Allah ada yang menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya Ar-Rahman, zat yang Maha Rahman, 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa, ia bersemayam. Bersemayam itu apa? Tahu bersemayam? Bersemayam itu kayak raja duduk di atas singgasananya. Maka ini ayat-ayat semacam ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ingat, ayat apa namanya? Mutasyabihat. Mutasyabihat itu apa artinya? Man tasyabbaha. Apa arti tasyabbaha? Tasyabbuh artinya meniru-niru, serupa. Maka ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang serupa. Nampak-nampaknya secara zahir Allah tuh punya penyerupaan dengan makhluknya. Maka ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam setiap menemukan ayat-ayat mutasyabihat pasti dan harus untuk ditakwil. Sedangkan orang-orang ahlus salafi, orang-orang wahabi itu tidak menerima takwil. Mereka tidak menerima takwil. Bahkan orang yang ulama yang mentakwil itu dikafirkan sama mereka. Hingga Albani itu dalam kitabnya mengkomentar Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari dalam firman Allah Subhanahu wa taala
Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, bukan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam bukan apa dalam firman Allah. Intinya di komentar lah. Intinya di komentar. Jadi ya, Imam Bukhari itu mentakwil ayat-ayat yang semacam ini itu ditakwil oleh Imam Bukhari, sehingga Albani katakan ya laitani lam yaqulhu. Oh, aduh kacau katanya. Seumpama Imam Bukhari tidak mentakwilnya. Maknanya dia tuh tidak terima. Imam Bukhari takwil-takwil itu tidak terima. Jangan karena Imam Bukhari, Ibnu Abbas pun mentakwil. Ibnu Abbas mentakwil. Karena kalau tidak kita takwil ayat-ayat yang seperti ini, maka nanti akan terjadi kerancuan dalam pikiran kita terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan ada dalam hati, dalam pikiran itu ada keserupaan antara Allah taala dengan makhluk-makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah, zat yang Rahim, zat yang Maha Penyayang, 'alal arsy, di atas arsy, istawa, ia bersemayam. Lah maksudnya apa tuh Allah taala bersemayam? Al-muradu yang dikehendaki bil istiwa'i, dengan kata-kata istiwa, bersemayam, yaliku bijalalir Rahman, adalah setiap perkara yang keterpautan dengan yang Maha Rahman, keagungan yang Maha Rahman, Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tinggi dan Maha mulia. Fal istiwa'u, maka bersemayam, maklumun, adalah dapat diketahui. Bersemayam, seorang raja bersemayam di singgasananya. Presiden duduk di atas singgasananya, duduk di kursinya. Maka kata-kata istiwa itu maklum. Maksudnya diketahui, sudah jelas, bersemayam, duduk bersemayam. Istiwa itu betul memang bersemayam, tetapi wal kaifu, tata cara dia duduk, cara Tuhan duduk, itu majhulun, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa diketahui. Fal istiwa'u, karena istiwa'nya Allah Subhanahu wa taala 'alal arsy, di atas arsy, laisa kal istiwa'il insan, bukanlah seperti bersemayamnya manusia. Kalau dalam kitab Siratul Mustaqim, Syarhul Qawim ala Siratul Mustaqim, jadi ulama mentakwilkan bahwasanya istiwa itu adalah, maksudnya Allah itu menaklukkan arsy. Arsy itu di bawah kuasanya Allah SWT. Karena makhluk Allah Ta'ala yang terbesar itu apa namanya? Ya arsy. Makhluk Allah Ta'ala yang terbesar itu arsy. Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maksudnya Allah adalah, bukan Allah itu duduk di atas arsy, tetapi Allah Ta'ala menaklukkan arsy. Menaklukkan arsy sebagai makhluk yang terbesar. Kal istiwa'il insan 'ala safinah. Tetapi istiwanya Allah Ta'ala bukanlah seperti istiwanya, bersemayamnya, duduknya seseorang manusia di atas kapal, au dhahrid dabbah, atau di atas tunggangannya, duduk di atas motornya. Tidak seperti itu. Karena kalau sedikit saja bayangan kita Allah tuh duduk di atas kursi dengan apa yang kita bayangkan seperti duduknya raja atau seperti, maka naudzubillah, kita telah rusak pikiran kita tuh. Wasarir, dan duduk di atas, dan juga tidak bisa dibayangkan Allah itu seperti duduk di atas dipan, sarir, tempat alas tidur, masalah seperti itu. Faman tasawwara, maka barang siapa yang menyerupakan mithla dzalika, yang semacam itu, fahuwa mimman ghalaba alaihil wahmu, maka dia adalah orang-orang yang dikalahkan oleh akal pikirannya. Waham itu keraguan di dalam imannya. Mengapa demikian? Li'annahu syabbahal khaliq, karena sesungguhnya dia telah menyerupakan makhluk, menyerupakan khaliq, Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan,
bil makhluqati, dengan zat yang diciptakan. Kalau orang ada keraguan dalam hal ini, oh Allah tuh seperti ini, oh, berarti dia telah masuk waham atau keraguan, kerancuan di dalam akal pikirannya. Mengapa demikian? Karena dia ada menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ma'annahu, yang bersamaan dengan itu, qad tsabata fil aqli, sesungguhnya telah ditetapkan, sungguh telah tetap di dalam akal, wan naqli, dalam pikiran, annahu laisa kamitsli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dua perkara, satu akal, dua nakal. Akal itu apa? Pikiran. Otak ini tidak mungkin bisa membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Lah jangankan membayangkan aras, membayangkan langit pun tidak bisa kita. Lah aras itu jauhnya luar biasa. Aras itu yang sudah kemarin kita ceritakan, langit pertama jika dibandingkan dengan langit kedua, bumi ini jika dibandingkan dengan langit, maka seperti cincin di tengah-tengah padang pasir. Langit pertama dibandingkan langit kedua juga seperti cincin di tengah-tengah padang pasir. Ketiga, keempat, 4, 5, 6, 7 dengan arasy Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Lah kita ini membayangkan matahari pun tidak bisa, belum masuk otak itu, apalagi membayangkan arasnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala duduk di atas aras, maka tidak mampu. Otak ini tidak mampu, karena otak kita ini belum di-setel, bukan di-setel untuk sejauh itu tuh tidak mampu otak kita ini. Itu secara akal. Lah secara nakal, secara dalil juga seperti itu. Allah taala sendiri sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tu tidak bisa, laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu Allah taala ingatkan. Maknanya apa? Maknanya kata Allah, jangan kamu coba-coba ingin membayangkan zatnya Allah, zat aku, kata Allah, dengan apapun, laisa kamitsli syai', karena apapun yang kamu bayangkan pasti salah itu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Seperti dalam sebuah hadis itu, dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa di sepertiga akhir malam Allah SWT akan turun ke langit pertama, dan Allah SWT akan berfirman. Apa firman Allah? Manis su'al, siapa yang mau minta, maka mintalah, akan aku kabulkan. Siapa yang mau berdoa, berdoalah, maka akan aku kabulkan, kata Allah SWT. Itu dalam hadis sahih itu. Setiap sepertiga malam Allah Ta'ala akan turun ke langit, kemudian berikan pengumuman. Maka kalau ini tidak ditakwil, kacau nanti. Allah Ta'ala turun setiap jam berapa berarti? Sepertiga malam itu jam berapa? Mulai jam 2. Oke, sekarang di sini jam 2. Di Papua jam berapa? Papua jam berapa? Papua duluan. Maka di Papua udah jam 4. Misalnya sekarang di Papua jam 2, di sini masih jam 12 malam. Lah kalau Tuhan tuh turun terus, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Oh, itu Tuhan atau teh celup? Naik, turun. Karena begitu repotnya Tuhan seperti itu. Jadi setiap ini turun. Lah kan di dunia ini tidak sama. Seperti malam setiap daerah itu tidak sama. Bahkan bergeser sedikit saja, jamnya sudah berbeda. Ya, di sini sepertiga malam di sini jam 2 malam. Coba di Eropa sana. Oh, itu masih jam 2 siang sana tuh. Lah Tuhan tidak turun di sana, berarti Tuhan cuma turunnya di sini, di Indonesia saja. Nah, kalau hadis-hadis atau ayat-ayat semacam ini tidak ditakwil, maka akan ada kerancuan dalam pikiran kita mengenai ilmu ketuhanan. Mengenai ilmu ketuhanan, maka sangat penting sekali. Dan ini Salafi Wahabi itu tidak terima takwil-takwil. Ya Tuhan yang turun seperti itu. Oh, tidak bisa. Tuhan di atas, ya kan? Tuhan di mana? Tuhan di atas. Allah tuh di atas arsy. Oke.
Sekarang bumi itu bulat. Bumi itu bulat atau kotak? Bumi bulat. Bumi itu bulat. Ayatnya juga ada bumi bulat. Bumi sekarang bulat. Nah sekarang posisi kita di sini. Atasnya di mana? Atasnya di sini berarti. Kalau posisi orang di sini atasnya di atas sana. Kalau orang posisi di sini atas sini. Lah Tuhan itu di atas. Ya atas menurut kita, menurut orang yang di bawah sana, menurut orang Eropa, ya mungkin itu di bawah. Lah Tuhan itu enggak butuh tempat lah, kamu itu belum nyampai. Lah kita ini Masya Allah. Lo membayangkan tempatnya Tuhan loh. Membayangkan tempat Tuhan, membayangkan tempat kita sendiri nih belum selesai-selesai. Ini bumi bulat ke kotak ke, ini bumi bulat atau apa itu bahas datar. Oh teori-teori itu tuh belum selesai sampai hari ini pun belum selesai itu. Nah ini mau membayangkan tempatnya Tuhan nih, Masya Allah. Nah yang wajib kita yakini itu apa? Allah itu wujud, ada. Itu yang wajib kita yakini itu Allah itu ada. Selebihnya itu bukan kewajiban kita. Allah Ta'ala udah katakan laisa kamitslihi syai'. Enggak usah kamu pikir-pikirkan. Sehingga Nabi pun udah tegur. Tafakkar fi khalqillah wala tatafakkar fi dzatillah. Berfikirlah mengenai keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berfikir mengenai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang ulama imam besar Haramain Mekah di zaman Turki Utsmani. Zaman terakhir kekuasaan Turki Utsmani. Tahun berapa itu? Turki Utsmani runtuh tahun berapa? Tahun 1920 berapa gitu. Itu runtuhnya kejayaan Turki Utsmani. Ketika itu di Mekah imam besarnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu imam besar kota Mekah. Beliau membuat sebuah kitab karangan beliau yang berjudul Fitnatul Wahhabiyah. Fitnahnya Wahabi. Ini saya berbicara tentang ini karena hari ini banyak sekali di Singkawang itu, banyak sekali di Singkawang. Pontianak ada lah, tapi alhamdulillah Pontianak ini terjaga, agak lebih terjaga daripada di tempat-tempat lain. Karena bermazhab, orang tuh kalau dia punya mazhab maka dia akan tidak mudah goyang. Tetapi ketika orang itu tidak ada sandaran mazhab, nanti mudah goyang nanti. Dibilang, kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah? Wah, kacau langsung, bingung dia. Ikut Rasulullah, ikut Rasulullah lah. Oh, ikutilah jalan ini. Memang kamu kira Imam Syafi'i tidak ikut Nabi atau gimana? Imam Syafi'i itu ikut Nabi, tetapi Imam Syafi'i itu sudah merumuskan agar kita ini mudah dalam memahami cara hidup yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu dalam kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, beliau ceritakan di zaman itu, ketika itu ada seseorang yang dibunuh, dipenggal kepalanya. Sebab apa? Sebab sebelum sholat tuh dia muazin. Muazin ini setiap sebelum sholat dia baca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Ditegur sama orang Salafi. Ini Salafi dari dulu udah ada itu. Wih, kalau saya itu bid'ah itu Nabi tidak ajarkan. Oh, dia tengkaran. Besok Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Tengah-tengah azan dipenggal kepala. Masya Allah. Fitnah yang begitu besar ini masa cuma gara-gara Innallaha wa malaikatahu langsung terbelah kepalanya itu, naudzubillah. Masya Allah. Karena ujung-ujungnya orang yang berkeyakinan seperti itu tuh akan memusuhi umat Islam walaupun seiman, seakidah. Tetapi karena doktrin yang salah tadi itu sehingga menganggap orang iman itu yang tidak sesuai sepaham dengan mereka tuh, Masya Allah,
lebih hina lagi dari orang kafir. Yang seharusnya dipenggal kepalanya orang kafir itu lebih pantas. Dan ini orang baca innallaha malaikatahu. Nanti tengah-tengah kalau ini tidak kita berikan kepahaman, nanti akan semakin merajalela, tengah-tengah tahlilan ditembak. Itu bisa saja terjadi itu. Naudzubillah. Nah, maka kalian masih kecil-kecil, nampaknya masih muda-muda ini. Tapi bagaimana kita ini bisa memberikan kepahaman kepada orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu, kan? Bagaimana? Jadi tanya, itu tahlilan semana? Ada dalil ya? Apa dalil jawabnya? Tahlilan apa dalil? Apa dalilnya tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh zikir 1000 kali itu dalil. Saya pernah ditanya, temu dengan orang bawa tasbih. Oh itu, kata bilang itu tidak ada dalil pakai tasbih itu. Oh iya, bapak zikirnya berapa? Saya bilang. Oh ya, habis sholat 3-3. Oh, kalau saya tidak cukup jari saya zikir 5.000, 10.000, tidak cukup, maka perlu pakai ini. Dia itu diam dia. Sayyidina Abu Hurairah itu zikir beliau dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah itu tidak akan tidur sebelum beliau menghabiskan biji-biji kurma yang beliau kumpulkan 5.000. Beliau tidak akan tidur sebelum selesai wiridnya itu. Apa yang dibaca? Tasbih, subhanallah, subhanallah. Sebelum selesai 5.000 tidak akan tidur. Nah ini baca tes tasbih pun dimasalahkan bid'ah. Masya Allah. Nah sekarang tahlilan apa dalilnya tahlilan? Oh tidak usah tahlilan. Nah Rasulullah ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah 1 kali dalam sebuah pertempuran. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu berjumpa dengan seorang musuh. Ketika bergelut panas-panasnya, terik-terik lagi, bergelut gini, 1 lawan 1 duel, maka tiba-tiba saking ahlinya Khalid bin Walid ini terjatuh musuhnya ini. Karena musuhnya terjatuh mau dibunuh oleh Khalid. Ketika pedang sudah di lehernya, musuh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Sama Khalid, oh ini bual-bual nih. Dan dia mengucapkan syahadat hanya karena ingin terhindar dari kematian. Langsung dibunuh sama Khalid. Cepat dipenggal kepalanya. Betul lah Khalid? Bisa dibetulkan tak? Bisa. Kalau menurut akal betul juga Khalid. Itu orang tidak cuma karena takut mati saja tuh. Cuma takut mati. Misalnya ada orang, kita kejar, ketahuan dia maling nih. Oh kejar tuh. Oh maling bukan? Oh enggak, saya cuma nengok ini betul rumah kawan saya. Percaya dah gitu. Oh bual kau nih, jepak. Dan seperti itu juga ini udah betul-betul perang dengan orang kafir. Tiba-tiba udah mau dibunuh baru mengucapkan syahadat. Oh, hanya menghindari dari kematian, maka dibunuh sekalian sama Khalid. Maka hal ini sampai ke yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Khalid, apakah kamu sudah membelah dadanya orang itu? Lalu kamu buka hatinya dan kamu ketahui yakini bahwasanya apa yang diucapkan hanyalah agar dia ingin terhindar dari kematian?" Ya Allah, aku berlepas tangan dari perbuatannya Khalid. Lah ini orang kafir, jelas-jelas kafir, mengucapkan syahadat cuma 1 kali. Sama Rasulullah, aku tidak tanggung loh Khalid, itu urusan kamu dengan Allah. Lah ini orang tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, 1000 kali, bid'ah masuk neraka. Naudzubillah. Ini orang mengucapkan syahadat sekali ya. Rasulullah tidak berani tanggung Khalid itu. Fakama anna dzatahu, maka sebagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala la tusyabihu dzatasy, tidak bisa diserupakan dengan apapun minal makhluqati dari makhluk. Kadzalika ma yungsabu ilaihi, begitu juga perkara yungsabu ilaihi yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
la yusyabihu syai'an, tidak bisa diserupakan dengan apapun, mimma yungsabu ilaiha, dari apa yang dinisbatkan kepada makhluk. Jadi kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka sebagaimana Allah itu berbeda dengan makhluknya, sifat Allah, perbuatan Allah itu juga berbeda dengan makhluknya. Bukan hanya zatnya saja, tetapi sifatnya, perbuatannya, af'alnya, semuanya berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana zatnya Allah tidak bisa kita samakan dengan makhluk, maka perbuatannya Allah, duduknya Allah di dalam ayat ini tidak bisa kita samakan dengan perbuatan makhluknya. La ilaha illallah. Hal indakum soal. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Habis ini pertanyaan? Yang penting ini tanya dalil-dalil apa tuh. Kalian tuh harus tahu. Jadi dia balik ini dalilnya apa nih? Akhirnya takut, tidak ke masjid nanti. Aman. Ya. Sholat kayak gini dengan kayak gini sama-sama ada dalilnya. Tetapi yang azhar, yang dipilih oleh mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i adalah yang cara meletakkan tangan itu di mana? Yaitu di bawah dada dan di atas pusar. Ini ada hadisnya. Hadis yang di atas dada, Rasulullah itu meletakkan tangan di atas dada. Di atas dada. Di dada, bukan di atas dada. Rasulullah itu meletakkan tangannya ala sodrihi. Ala sodri itu di atas dada. Maksudnya di atas dada itu dada, ini kayak badan. Paham ya? Jadi maknanya itu ala sodrihi, di atas dadanya itu, di atas pusat. Berarti gimana kalau di atas pusat? Ini dia di pusat, di atas pusat itu ya. Maksudnya pasti di pusat. Di atas, letakkanlah di atas mata misalnya. Maka kalau dari arah sini ya mata, ya inilah pasti mata. Maka Rasulullah itu ketika sholat, beliau tangannya di ala sodri, di dadanya. Di dada seperti ini. Di dada. Bukan di atas dada, ini dada, lalu tangannya di sebelah sini. Ini di atas dada. Jadi yang benar tuh memang di dada. Di bawah dada, pas di dada ini, di atas pusar. Lah orang sholat kayak gini mana? Juga ada dalilnya. Yang sebetulnya semuanya ini adalah masalah furu'iyah, masalah cabang. Masalah cabang, bukan hal-hal yang termasuk rukun dan syarat di dalam sholat. Yang jika seorang salah pun di dalam hal ini, maka tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Yang salah itu kalau menyalahkan orang. Oh ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, semua salah. Harusnya yang ketawa siapa? Yang hendak sholat. Orang sholat bermasalah, akhirnya yang ketawa kan tidak sholat. Untung aku tidak sholat tadi. Tidak akan salah-salahkan. Lagi pertanyaannya. Bahkan dalam mazhab Maliki itu berdasarkan dalil juga tidak seperti ini. Ketika berdiri Allahu Akbar seperti ini. Dalam mazhab Maliki ada. Kenapa? Karena zaman dulu di sebagian kaum, ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di satu kaum dia mengaku sudah Islam. Maka ketika sholat, ternyata ketika dia seperti ini, di dalam lengan-lengan mereka ini ada berhala, diletakkan berhala. Mereka masuk Islam itu karena takut kena bunuh saja. Dia sholat, tapi sholatnya bawa berhala itu. Maka ketika itu, ulama yang hidup di zaman itu, Abu Bakar, khalifah ketika itu, memberikan perintah supaya mereka sholat itu tidak usah kayak gini, kayak gini. Biar tidak ada bawa apa-apa, biar murni keislaman mereka. Jadi Allahu Akbar juga ada, Allahu Akbar juga ada, Allahu Akbar. Dia mengatakan di atas hati, di hati, meletakkan itu di hati. Di hati itu mana? Itu liver mana? Kiri ya. Kayak gini boleh juga. Bukan kayak gitu, ini kayak gini. Ini hati mana hati? Hati itu di bawah dada nih. Ini hati.
Bukan di sini. Sini. Ada lagi pertanyaan? Nah, seputar sholat, seputar akidah, seputar Heru, Heru. Dah? Insyaallah cukup. Nah, minggu depan nanti kita masuk kembali ke bab sholat tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ada lagi pertanyaan? Nih, ini tunggu. Ya. Takbir itu disegerakan apa baiknya gimana? Apa? Soalnya dengan takbir Allahu Akbar disegerakan secepatnya apa? Ada kan yang lebay itu. Lebay lagi. Ya. Jadi ketika kita takbir, ketika imam sudah takbir dengan satu, kalau imam sudah takbir, maka kita sebagai makmum harus bersegera ikut takbir. Jadi bersegera maksudnya bersegera ingin langsung melakukan takbir, jangan main-main lagu. Satu, kayak santri itu kan orang ada takbir masih ngomong-ngomong. Udah ruku baru dia Allahu Akbar. Nah sekarang cara takbir seperti apa? Apakah langsung Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Dua-duanya tidak ada yang salah. Karena yang paling afdol itu adalah niat. Kenapa orang itu lama-lama? Karena ingin membarengkan perbuatan dengan niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Maka pembukaan sholat itu apa? Takbir. Maka ketika takbir, meletakkan niat yang paling afdol adalah di dalam takbir. Berbarengan. Allah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Akbar. Nah, itu. Lah kalau orang tidak pakai itu gimana? Misalnya, usolli Allahu Akbar. Dia langsung niat, saya niat sholat zuhur, Allahu Akbar. Ya boleh juga. Yang penting dia niat. Jangan sampai tidak niat gimana? Allahu Akbar. Sholat asar, Allahu Akbar, rupanya zuhur. Maka salah. Maka pentingnya niat. Niat itu boleh kita letakkan sebelumnya, sebelum kita takbir itu, atau yang paling afdol dibarengkan dengan takbir itu. Yang salah, orang yang syak, orang yang ragu-ragu was-was nih, Allah. Orang udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah. Belum selesai lagi dia Allahu Akbar. Itu was-was namanya. Bahwa niat itu biasanya pada saat setelah mau ambil wudhu biasanya. Yeah. Sholat 5 waktu misal. Dan aku mau ambil sholat maghrib misalnya. Yang wudhu itu dan niat itu boleh nggak? Beda. Karena niat itu Karena kalau wudhu itu dan niat mau sholat maghrib. ya. Jadi orang ambil wudhu niat untuk sholat sampai di masjid dia tidak niat, sah tak sholatnya? Tak sah. Kenapa? Karena berbeda. Jadi niat itu harus segera melakukan apa yang dilakukan. Apa yang dia niatkan itu dilakukan. Saya mau niat itikaf, sampai ke masjid dia tidak ada niat, tiba-tiba langsung tidur. Dia niat pagi, datang ke masjid tengah malam. Langsung tidur, tidak bagi niat, maka dia tidak dapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Karena niat itu muktarinan, berbarengan. Namanya bareng itu ya bisa di tengah-tengah amal atau pas sebelum amal. Itu bareng namanya. Berbarengan, muktarinan bi fi'li. Maka niat itu ya harus seperti itu. Maka seperti orang niat mandi wajib. Saya habis ini mau niat mandi wajib. Sebelum WC ngomong, akhirnya mandi cus. Lupa niat. Selesai dari WC. Sah tak? Tidak sah. Karena apa? Karena dia tidak meletakkan niat itu ketika mandi itu. Bukan tidak sah niatnya. Begitu juga saya seperti halnya mudah seperti ini. Orang dari sini, saya mau doa, pergi di sana. Cus. Maka
tidak sah wudhu berarti saya mau doa niat di sini. Wudhu di masjid sana. Maka tidak bisa karena itu tidak muktarinan, tidak berbarengan. Namanya berbarengan itu ada kalanya pas ketika dia meletakkan air di wajahnya atau sebelum dia melakukan itu niat baru melakukan. Nah, itu namanya berbarengan. Tapi yang paling pas, yang paling afdol namanya berbarengan itu adalah diletakkan di tengah-tengah amalnya itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lagi pertanyaan? Terus ini, misalnya kita niat mau sholat berjamaah di masjid, niat nih, tapi dalam perjalanan nggak sampai, nggak sampai ke masjid mungkin ada satu hal, ada kecelakaan apa enggak, itu niatnya tuh gimana? Oh, tetap diterima. Itu beda. Jadi ini berbedanya itu gimana ya? Dalam sebuah hadis itu Nabi sabdakan seorang yang datang ke masjid dengan niat sholat jamaah ternyata di masjid sudah selesai, maka dia tetap dapatkan pahala sholat berjamaah. Itu dari segi fadilahnya dia didapat. Tetapi ya sholat jamaahnya ya dia tidak dapat. Nah, seperti itu. Jadi berbeda halnya dengan sholat. Berbeda halnya dengan sholat yang rukun, yang fardu. Maka letakkan yang fardu ini harus, karena ini bukan masalah fadilah tidak fadilah, karena ini masalah sah atau tidak sahnya. Nah, karena termasuk di antara rukun syarat sah sholat itu adalah niat. Nah, itu termasuk itu. Jadi berbeda antara amalan yang ada fadilahnya jika diniatkan pun sudah dapat pahala. Lain halnya dengan amalan yang disyariatkan yang termasuk syarat dan rukunnya ada niat, maka kalau dia tidak niat ya tidak sah. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udzimuka ma 'allamtana faruddahu ilaina inda tajrani. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.